Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast Lensa Santri, ngobrol ala santri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Tapi kalau katanya orang Jawa tuh gini, bakingane wong pusat. Wede. Kita sambut Bapak Dr. Zainul Arifin SPD MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Sepertinya makin sibuk aja ya Pak? Alhamdulillah banyak tugas, khususnya Pondok Pesantren Abu Zair ini banyak sekali tugasnya. Jadi luar biasa. Emang apa sih perannya Bapak Zainul ini di pesantren? Saya diamanahi untuk kabak pendidikan. Kabak di pendidikan. Pondok Pesantren Abu Zair ini. Sekaligus saya diamanahi jadi ketua LPBA. Wah, di sini ada bahasa asing ya? Ya, bahasa Inggris. Alhamdulillah. Tahun ini bahasa Inggris dulu. Bicara tentang kabak pendidikan ya Pak ya? Geng. Memangnya visi misi kabak pendidikan untuk pesantren ini apa Pak? Yang pertama, bagaimana kita menciptakan manajemen pendidikan pondok pesantren yang sekiranya kedepannya lebih maju, lebih unggul ya. Karena mode pesantren Salafiyah Abu Zair ini unik. Ya, unik harus seperti unik, apa ya, tuh? Unik. Jadi kita berangkat dari visi misi pesantren. Jadi pesantren entrepreneur berjiwa sufisme. Keren. Itu menjadi garapan kami. Yang pertama, bagaimana kita mengolah manajemen pendidikannya. Yang kedua, bagaimana semua santri itu berjiwa kepemimpinan. Itu. Sehingga kepemimpinan itu tidak lepas dari sufismenya. Sufisme itu ruhul jihadnya dalam hati masing-masing santri. Wah, luar biasa. Luar biasa banget ya pesantren kita. Terus kira-kira apa nih masalah terbesar yang selama ini Bapak atasin lah? Terus cara ngatasinya gimana tentang pendidikan? Yang pertama kita harus membaca 1 tahun 5 tahun ke depan. Jadi bagaimana tantangan pesantren khususnya Abu Zairi 5 tahun ke depan pandangannya. Jadi 5 tahun ke depan kita harus merancang dan menata manajemennya sehingga siap di masa yang akan datang. Jadi mulainya harus saat ini untuk diperbaiki dan dikembangkan. Ya, benar. Bisa ya? Bisa. Terus kalau dulu itu kan kita dikenalnya dengan K13 ya, kurikulum K13 ya. 13. Nah, sekarang ini diperbarui nih menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Memang apa sih bedanya itu Pak? K13 itu lebih menekankan pada hanya sebuah teori saja masih. Jadi di tatanan keilmuan, peningkatan keilmuan saja. Itu yang K13. MBKM saat ini, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Iya. Itu lebih menekankan pada bagaimana keilmuan siswa itu disesuaikan dengan keterampilannya, skillnya dan passionnya. Berarti berdasarkan karakteristik, ya? Ya, local wisdom di sini ini banyak. Jadi dari SDM ini berkarakter sendiri, memiliki keterampilan sendiri, kelebihan sendiri, dan ini yang harus dikembangkan di sini. Jadi pendidikan Abu Zairi di masa mendatang itu sudah berbasis local wisdom ini. Jadi modenya sudah berbeda dengan pondok pesantren yang lain. Itu harapannya. Keren banget. Lumayan. Terus kira-kira nih, apa yang bisa diadaptasi dari K13 menuju kurikulum Merdeka? Di K13 itu sudah mengidentifikasi skill ya, skill sebenarnya, skill dan kemampuan siswa. Akan tetapi itu
belum meluas pada tataran individu siswa. Tetapi kita menyambut kurikulum merdeka ini, jadi kita sudah ada sebenarnya. Dari masing-masing santri di sini sudah luar biasa. Variasi keterampilannya sudah luar biasa. Salah satu contohnya, mereka banyak yang memiliki keterampilan wirausaha. Contohnya Pak? Contohnya ya banyak produk yang sudah sudah dihasilkan ya. Banyak produk ini salah satu dari wujud keterampilan mereka, santri dan siswa-siswinya. Itu sudah punya keterampilan. Mereka ada yang beternak hewan, itu ada. Santri beternak di pesantren. Di pesantren ada. Jadi sudah memiliki UMKM sendiri. Ini sudah peningkatan yang merdeka belajar sekali ya. Mereka dari penghasilan saja, dari usahanya sudah cukup untuk biaya hidup di pesantren. Berarti ini ya Pak ya, luar biasa banget. Berarti di pesantren ini tidak memaksakan anak untuk jadi seperti apa? Tidak memaksakan, cuman memfasilitasi ya. Nah, memfasilitasi santri yang memiliki passion apa yang mereka inginkan. Kita kembangkan di sini. Kita wadahi, kita support, kita kembangkan di sini. Jadi untuk Abu Zairi tahun ini dan tahun depan welcome to everyone. Wow, jadi, keren banget. Kita siap menampung keterampilan calon siswa yang akan datang. Jadi di sini berbasis leadership nanti, entrepreneurnya berbasis leadership. Kepemimpinan ya Pak ya. Kepemimpinan diri sendiri agar bermanfaat bagi kepemimpinannya bagi orang lain. Wah, keren banget ya Pak ya. Katanya pesantren ini memodifikasi buku untuk kalangan sendiri. Emang motivasinya apa kok bisa memodifikasi buku untuk kalangan sendiri? Ini dari kegelisahan guru ya. Kegelisahan guru ini perlu direvisi, ini perlu diperbaiki. Dari kurikulum yang turun dari atas kita serap di bawah. Lah, yang bernama local wisdom itu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kita. Wow. Jadi kalau langsung semua pendidikan di atas sama rata itu tidak ada yang unik. Yang unik itu kalau kita modifikasi lebih berkembang. Wah. Keren banget ya Pak ya. Kita modifikasi sehingga guru bisa menciptakan menulis buku ya. Menulis buku kemudian kita kembangkan lagi. Kita kaji bersama-sama. 2 tahun lagi bukunya kita revisi, kita perbaiki lagi. Berarti revisi selalu kedua. update. Harus gitu. update. Pesantren sekarang harus multi skill. Nah, multi talent ya. Multi talent, multi skill itu yang kita siapkan untuk pendidikan pesantren di masa depan. Nah, berbicara tentang LPBA nih, berarti kita tidak perlu ke Pare ya Pak ya? Tidak usah jauh-jauh. Kita dalam 3 bulan siswa sudah bisa cas-cicus bahasa Inggris. Wih, keren 3 bulan banget. tanpa menghafal. Kalau yang lain kursus-kursus harus hafal ABC, kosakata. Kita tidak usah. Kita full day sudah siap berbicara bahasa Inggris setiap hari. Meskipun dimanapun, di kamar mandi pun kita ngomong bahasa Inggris. Oke. Gimana ya kalau ngomong bahasa Inggris di kamar mandi? Ya sambil sing song English. Nah, ya sing song. Berarti punya cara tutor tersendiri lah ya Pak ya? Jadi kita adopsi dari beberapa pesantren sebenarnya. Jadi rujukan kita ada yang dari alumni Sukorejo. Wah, keren. Pesantren Sukorejo, ada yang alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pondok Pesantren Sidogiri. Dari madrasah diniyahnya itu ada guru ustadz yang memang dari Sidogiri, Bata-Bata, Sukorejo, Nurul Jadid. Banyak pesantren. Motivator kita ada yang dari Gontor juga. Motivator kita dari Gontor. Ada yang alumni Gontor ya. Wow, keren banget ya Pak ya. Alumni Gontor. Terus emangnya nih ya, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pesan dan kesan Pak Zainul
untuk para santri tentang mencari ilmu? Mungkin ada kelas cerita atau pengalaman bagaimana Pak? Saya suka memotivasi santri ya, agar tidak seperti saya. Saya sangat menyesal sekali ketika waktu mondok dulu tidak aktif ketika di pondok. Jadi pengalaman yang pahit itu, skill saya yang hanya sebatas seperti ini, agar tidak terjadi pada mereka. Jadi mumpung masih di pondok pesantren, masih ada yang bisa memperbaiki, masih ada yang mengajari kita, masih ada yang membimbing kita. Ayo kita ungkapkan kelemahan kita untuk kita asah sehingga tajam keilmuannya. Mantap. Jadi itu ya, sehingga pengalaman yang kita sebagai alumni pondok pesantren agar tidak seperti kita kemampuannya. Jadi agar lebih berkembang daripada kita. Jadi guru dan murid itu ada peningkatan. Sehingga murid juga tidak serta-merta hanya mondok dan mondok saja. Tapi ada peningkatan step-stepnya. Jadi kelas 1 apa keterampilannya? Kelas 2 apa peningkatannya? Kelas 3 apa keahliannya? Waduh, keren banget. Berarti mau pondok ini bukan hanya membentuk ilmu agama kan, tetapi membentuk karakteristik masing-masing ya Pak ya. Wah, keren banget Pak. Pokoknya mondok di Salafiyah Abu Zairi akan menjadi alumni yang keren di masyarakat. Keren seperti apa tuh? Nah, definisi keren itu, santri keren. Masyarakat itu tidak keras ya, lentur. Jadi kita hidup di masyarakat dengan berwarna-warninya fenomena, dinamika masyarakat itu, kita bisa mengatasi solusi di masyarakat. Itu output dari alumni sini. Wah, keren banget. Masyarakat santri sini ada di mana-mana. Tidak hanya mencetak kiai saja, tidak hanya ahli dalam ilmu agama saja, termasuk entrepreneur dan sufismenya ini. Kita hablum minallahnya itu yang memang harus diunggulkan ya. Karena kita sebagai makhluk di bumi ini, kita hanya diutus untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya benar. Terima kasih ya Pak waktunya. Mungkin lain kali kita akan pernah lanjut lagi lah ya ngobrol santai-santai kita. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga banget. Sampean. Makasih. Semoga podcast kali ini dapat memotivasi kita sendiri dan kita semua. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.